Oke, tata koordinat horizon. Kita mulainya dari lingkaran dasar utama. Sebenarnya itu menurut kalian itu horizon itu apa? Nah, horizon adalah ufuk. Nah, ini ya. Ufuk atau cakrawala. Nah, jadi yang namanya lingkaran dasar utama untuk si horizon adalah tadi kan. Horizon adalah garis ufuk atau garis mata kita. Garis mata kita maksudnya begini. Kalau misalnya contoh lah di depan bapak ini ada sebuah bintang, maka akan kelihatan jelas kepada saya ketika dia itu berada di sejajar ufuk atau sejajar mata saya, ataupun di atas mata saya. Kan bisa saya lihat itu, benar ya? Jadi di bawah ufuk atau di bawah mata saya, bintang-bintang yang contohnya ada di bawah garis horizon, maka tidak kelihatan oleh mata kita. Kenapa? Karena posisinya itu berada di bawah garis mata kita, di bawah garis horizon. Oke, lebih paham nanti ada contohnya. Nah, lingkaran dasar utama untuk koordinat horizon adalah si garis atau lingkaran si horizon itu sendiri. Jadi, Bapak akan gambarkan, kita anggap ini adalah lingkaran horizon. Lingkaran horizon. Dah, itu ya, lingkaran dasar utama adalah si horizon itu sendiri. Lingkaran dasar kedua itu kan gimana kemarin, tegak lurus terhadap lingkaran dasar utama. Tegak lurus terhadap lingkaran dasar utama. Nah, kalau dibilang tegak lurus terhadap lingkaran dasar utama, maka ini lingkaran dasar kedua si horizon itu sendiri. Oke, dia yang tegak lurus ya. Berarti kalau tadi lingkaran horizon adalah yang datarnya, maka ini sekarang yang tegaknya. Oke, ini adalah lingkaran dasar kedua. Buat apa sih sebenarnya lingkaran dasar kedua? Perhatikan nomor 3 ini. Untuk nomor 3 ada yang namanya kutub. Koordinat horizon. Koordinat horizon kemarin kan kalau di koordinat ekuatorial, kalau yang kutub kan ada yang namanya kutub langit utara dan kutub langit selatan. Kalau di horizon beda. Di sekarang ada yang namanya yang di atas zenit, yang di bawah adalah nadir. Oke, perhatikan begini maksudnya. Kita kan posisinya sekarang ada di bumi. Oke, kita di bumi. Nah, ini udah Bapak berikan lingkarannya. Kalau kemarin, ini kan kalau ini bumi ataupun ya ini bumi, maka ini adalah kutub utara bumi. Ini kutub utara, kutub selatan, ini kutubnya yang timur dan barat. Nah, kalau dibilang kita sekarang bergerak di koordinat horizon, maka ini adalah mata pengamat. Oke, sekarang kita posisinya adalah di mata kita sekarang. Jadi kalau misalnya ini kan posisinya ya, kalau misalnya kalian lihat di andaikan di sini ada seorang manusia di tengah-tengah ini, contohnya di sini ya. Anggaplah ini adalah bumi, itu anggap di sini adalah buminya, dan ini adalah bola langit. Oke, nah posisinya kan kalau misalnya kemarin ini adalah utaranya bumi. Kalau dipanjangkan utaranya bumi bisa menjadi utaranya langit. Demikian juga kutub selatannya bumi. Kalau dipanjangkan garisnya itu menjadi kutub utara, kutub selatan langit. Itu yang pertama. Nah, Pak pembeda sekarang perhatikan. Manusianya sekarang kan posisi ini adalah bumi. Nah, manusianya kan yang berdiri nih di sini sekarang. Kalau misalnya begini,
ini adalah gambaran bumi kita, maka seseorang manusia berdiri gini. Oke, jadi kalau misalnya kita balik, ini ya posisinya gini, maka kita balik gini. Manusia berdiri gini. Oke, bedakan yang di atas ini, yang di atas kepala pengamat itu sendiri, manusia itu sendiri, itulah sisi yang pucuk tertingginya. Bedakan yang dengan utara, jual utara tadi di sini. Nah kalau kita sekarang adalah manusia sebagai pengamat, maka dia itu letaknya seperti ini. Maka yang di atas dari kepala pengamat adalah sisi sini. Yang di bawahnya, di sininya di bawah. Kita kan bola di sini, ini bola. Jadi yang di bawahnya itu dibilang, nah, bukan utara, bukan selatan, ya, zenit dan nadir. Lalu kita masuk ke titik acuan. Sekali lagi, sebelum masuk ke titik acuan, untuk koordinat horizon kita perlu memberikan tanda mata angin di sini. Perhatikan ya, kalau kita biasanya di bumi itu kita bilang bahwa yang di atas adalah utara, itu ya, lalu ini timur, ini selatan, ini barat. Lalu kalau misalnya kita berdiri, bahasa tadi ya kita di sini, lalu posisinya gini. Dah, jadi utara kita seharusnya Pak, kalau utara harusnya gini, tegak di sini, utaranya di sini. Nah tidak, utara kita bergeser. Sini. Oke, utaranya bergeser ke sini, lawannya utara siapa? Selatan. Utara lalu di sisi timur, lalu di sisi barat. Oke, yang namanya titik acuan di sini adalah perhatikan. Ada yang namanya azimut. Azimut bintang. Kalau kemarin di koordinat ekuator kita mengenal yang namanya ascensio recta, lalu deklinasi, ya. Kembali Bapak jelaskan bahwa kalau di matematika gini ya, kalau misalnya ada titik di sini, contohnya titik 3,4 gitu, maka ini adalah si X dan ini adalah si Y. Ya, jadi di sini adalah 3, di sini adalah 4. Oke, apa seperti itu. Maka ketika ada suatu bintang juga kita mau menentukan koordinatnya, maka hampir sama dengan matematika. Kita butuh yang mana? Si X, Y-nya juga. Nah, kalau di koordinat ekuatorial, koordinat ekuator, maka kemarin kita ada yang namanya ascensio recta. Ascensio recta itu siapa? Si X. Itu. Deklinasinya adalah si Y. Nah, nanti akan Bapak berikan contohnya. Di sini ada yang namanya titik acuan. Titik acuan itu adalah si utara, ini ya, perhatikan, utara timur, selatan, barat. Kalau kemarin titik acuan kita kalau di ekuator adalah titik Aries. Nah sekarang tidak. Kita bergeraknya dari siapa? Si utara, timur, selatan, barat. Artinya kalau pun ada bintang di situ, maka kita ukurnya dari utara dulu, lalu ke sini, lalu ke sini. Oke? Nah, yang kelima, ada yang namanya apsis. X di sini adalah apsis. Oke? Nah, di sini yang namanya apsis untuk koordinat horizon itu yang Bapak bilang tadi, azimut, atau disingkat dengan azimut. Oke, andai kan ada satu bintang, Bapak berikan contoh misalnya di sini. Anggaplah di situ ada bintangnya.
Lalu kalau untuk menentukan berapa koordinat bintang itu, kita butuh siapa sih? X, Y, itu aja intinya matematika. X, Y. Cuma untuk yang koordinat horizon kita sebutnya si absis ini adalah si azimut. Azimut, perhatikan. Kalau dibilang azimut, maka kalau misalnya dari bintang tadi dari utara, timur, selatan, barat, maka yang namanya azimut itu si X-nya adalah yang ini. Dari barat, dari utara ke bintang itu. Oke, ini namanya azimut bintang. Sudah sampai di sini azimut. Lalu ada satu lagi si ordinat. Oke, nah ordinat kalau untuk matematika adalah si Y, itu namanya ordinat. Oke, tambahin bumbu ada absis, ada ordinat. Absis adalah si X, ordinat adalah si Y. Jadi kalau dibilang absis adalah kita kan ngambilnya dari sini ke sini. Itu ya, ini kita bilang titik 0. Nah kalau di bintang, di koordinat horizon, dari nolnya siapa sih utara ke bintang itu sendiri. Contohnya di sini ada bintang di titik 3, maka kita ngambilnya dari si utara ke titik bintang itu sendiri. Itu adalah absis. Oke, nah ordinat itu sering disebut dengan altitude atau huruf H. Ini namanya ketinggian bintang. Nah, perhatikan yang mana H di sini. Kalau misalnya bintangnya ada, Bapak berikan di sini ada satu bintang, maka bintangnya adalah, perhatikan, dari lingkaran dasar utama. Yang mana lingkaran dasar utama tadi? Si garis. Oke, semua yang Bapak beri bilang tadi, yang azimut maupun itu altitude, maka bergeraknya di lingkaran dasar utama kita, bukan di lingkaran dasar kedua. Oke, jadi dari mana yang pertama titik acuan kita? Yang dari utara, timur, selatan, barat. Ngambilnya ke sini. Lalu kalau yang namanya altitude atau ketinggian bintang, maka kita ngukurnya dari mana? Dari lingkaran dasar utama ke kutub zenit. Lingkaran dasar utama ke kutub zenit hampir sama dengan huruf I di situ. Maka kita ngambilnya kalau di sini posisi bintang, maka altitude-nya adalah yang ini, dari sini ke atas sesuai dengan posisi bintang itu sendiri. Oke, jadi sama juga kalau misalnya sama dengan koordinat horizon. Kalau kemarin itu kalau dari utara ke timur, contoh misalnya ada bintangnya, kalau kita ngukurnya dia letaknya langsung di sini, misal. Itu berapa derajat teman? Kalau utara ke timur, utara ke timur ataupun kemarin itu dari Aries ke utara berapa derajat? 90 derajat. Perhatikan yang lain juga. Kalau kita bergerak dari utara ke timur, timur ke selatan, selatan ke barat, barat ke utara, itu hampir itu sama dengan 360 derajat ini. Jadi kalau misalnya dari utara di sini, dia masuk ke timur di sini, maka ini adalah 90 derajat. Dia ke sini ke selatan, ini juga 90 derajat. Yang ini adalah barat, maka dia juga 90 derajat. Oke, jadi menurut kamu, andaikan ini bintangnya ada di atas, perhatikan, kalau bintangnya ada di atas ufuk kita ataupun di atas garis horizon, maka bisa terlihat oleh mata kita. Sudah, nilainya adalah positif ketika dia berada di atas horizon. Ini horizon tadi, atau di atas mata kita, maka nilainya kita bilang positif. Maka di bawah ini bernilai negatif. Sama juga dengan ordinat. Lalu kira-kira menurut kalian, kalau misalnya bintangnya Bapak berikan yang di bintang yang ada yang ini, menurut kalian berapa azimutnya? Azimut. Kira-kira azimutnya berapa derajat? Kalau dari utara ke
titik ini. Perhatikan ya, dari utara ke timur adalah 90. Dia kan nggak sampai ke timur dia ke bintangnya. Kira-kira berapa derajat kalian menurut kalian? 45 kalian bilang oke, 45 derajat. Lalu ketinggian bintangnya sekitar hanya altitude-nya sekitar 15. Ada yang bilang 20, bisa sampai 20 itu tidak. Kalau dunia berarti ini sekitar, kalau 15 berapa dapat? 2. Itu kalau bintang yang ini, maka azimutnya adalah 45 derajat, tingginya atau altitude-nya adalah 20 derajat. Awan tipis panjang yang merentang di angkasa mulai dari tepat di titik zenit. Nah, dia itu mengatakan bahwa ada awan yang tipis panjang di angkasa, dia tepat di titik zenit dimulainya katanya itu. Merentang si awan ini sampai ke barat gitu katanya kan. Nah, menurut kamu ditanyanya berapakah besar sudut yang dibentuk oleh si zenit terhadap si awan tipis itu yang sampai ke barat? Menurut kamu berapa derajat? Dari zenit ke barat. Zenit ke barat. Ini yang maksudnya itu kalau misalnya kalau kita bilang zenit adalah yang di sini. Ini zenit kan? Nah, andai kan Bapak putar bolanya ini, Bapak putar ke sini, maka zenit, lalu baratnya akan bergerak ke, Bapak putar ya contoh, Bapak putar zenitnya, lalu baratnya bukan di sini lagi. Mungkin karena itu bingung kenapa baratnya jadi 45 derajat. Tapi kan kalau misalnya Bapak putar bola yang juga U-nya ini pindah ke T, T-nya pindah ke sini, dan B-nya ini pindah ke U. Jadi B-nya ini Bapak pindah ke sini. Oke? Putar. Sebenarnya ini yang kalian cari kan ini, sisinya dari sini ke sini. Berapa derajat ini? Itu maksudnya. Oke? Jadi kalau Bapak putar bumi ini, Bapak putar, lalu si B-nya pindah ke sini, lalu ke sini pindah-pindah semua satu-satu, lalu zenit di sini, ini barat di sini. Nah, berapa derajat? Berapa? 90. Nah, 90 derajat itu yang paling benar untuk soal bola langit di OSN tahun 2020. Soal nomor